Alum beling Pak Camat ke kami coba eneng tulung Pak Gubernur amin bau siang ngesar apa mungkin tak masih yang zaman Belanda nonda listrik. Jadi kami bawa PLN, mudah-mudahan bisa melihat keadaan dusun kita ini untuk kemudian segera ada langkah-langkah atau cara agar masyarakat desa mungkin, dusun mungkin ini, desa mungkin bisa menikmati listrik. Bahkan tadi katanya sinyalnya kadang-kadang tidak kuat. Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau di sini udah nol, Pak. Tidak ada. Kadang-kadang juga perlu disyukuri karena banyak desa yang banyak sinyal HP-nya rajin bekepak soai ikis laki. Jadi dikit nonda sinyal tenteram. Nah, oleh karena itu segala sesuatu itu ada hikmahnya. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum saya jadi gubernur di NTB ini, saya jadi anggota DPR dulu 3 periode di Senayan di Jakarta. Jadi tahun 2004, 2009, 2014, 2014 sampai 2019. Jadi ada 3 periode. Nah, sejak saya jadi anggota DPR, saya punya kesempatan berinteraksi, bertemu dengan segala macam model manusia. Apalagi saya jadi pimpinan fraksi sejak awal. Pimpinan fraksi itu selalu secara teratur bertemu dengan presiden, dengan wakil presiden, para menteri, dan tokoh-tokoh penting di seluruh Indonesia ini. Jadi banyak pelajaran yang saya peroleh. Ada orang misalnya menyangka bahwa kebahagiaan, ketentraman, keceriaan itu identik dengan banyak uang. Belum tentu. Ada sahabat saya, mantan Menteri Keuangan, uangnya banyak tapi nggak bisa tidur. Untuk tidur dia harus minum obat dulu. Ada penggali cangkul, penggali tanah di pinggir jalan, nggak ada uangnya banyak, tapi ketika diterpa sedikit angin langsung memeluk besi, tidur dia. Ada seorang pengusaha besar, mungkin penghasilannya bukan hanya puluhan miliar, tapi ratusan miliar sebulan. Apakah dia lantas bahagia? Belum tentu juga bapak-bapak, ibu-ibu. Dia punya penghasilan puluhan, bahkan ratusan miliar setiap bulan. Tapi oleh dokter dia dilarang makan nasi. Nah, penuh pipis, tapi apa yang dokter kali kita walaupun penuh pipis tidak boleh makan nasi. Dan bukan hanya nggak boleh makan nasi, dia juga nggak boleh makan daging. Dia nggak boleh makan garam. Dia tidak boleh mencicipi gula, tidak boleh makan sambal, tidak boleh makan goreng-gorengan. Yang boleh dia makan cuman sayur-sayuran, buah-buahan, dan obat-obatan. Nah, kalau saya lihat wajah ibu-ibu di pengeluar di jendela atau di ada pangkang saya belum melihat bapak-bapak ini punya penghasilan miliaran sebulan. Tapi mentingo hidung mata kalau kita lihat wajahnya ini masih penuh debu makan nasi tetah. Benar nggak Pak? Masih bisa makan gula, masih bisa makan daging, masih bisa makan garam, sambal, dan lain-lain. Tuh ibu-ibu di pang jendela saya tanya, ini dipilih miliaran uang nenek sebulan, tapi nu sama bu makan nasi, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan garam, sambal, gula, dan lain-lain. Yang boleh makan cuma obat-obatan. Atau sekedi pipis nenek, tapi bisa makan apa saja. Pilih mana? Nah, pilih sedikit. Alhamdulillah sekarang mungkin sekolahnya sudah ada, kepala desanya sudah bagus, camatnya sudah hebat, maka bos PLN kita undang naik ke mungkin hari ini. Nah,
Mungkin Allah sudah melihat, alhamdulillah. Kalau dikasih listrik, masyarakat mungkin sekarang, alhamdulillah mungkin nanti TV-nya yang baik-baik saja ditonton. Radionya begitu, HP juga begitu kalau ada sinyal. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan segala sesuatu itu ada hikmah dan pelajaran buat kita. Ini terima kasih pada tokoh pendidik, tokoh masyarakat yang sudah menyiapkan masyarakat kita sehingga akhirnya Pak Bupati datang. Kepala Dinas PU gimana Pak? Kepala Dinas PU lihat jalan tadi. Jadi Kepala Dinas PU nanti kita suruh mikir bagaimana memperbaiki jalan. Nah ini Kepala Sekolah ini mana? Nah, Kepala Sekolah ini Kepala Dinas Perpustakaan NTB harus disumbang bukunya segera ya Pak Kades. Nah terus tadi ada doa deh. Itu luar biasa Menpang Desa Lim. Orang nyari beras itu susah Pak. Cari nasi susah. Tapi Pak mungkin baru datangnya pelentong untuk ya loto. Luka kayak desa Ciatang. Menpang Jakarta apa tapi biar cari nasi kuning itu beras. Ya enggak gampang Pak Jakarta dan saya bekepa tapi mbang entah tidak. Baru datang saya pelentong atau gitu. Lokal keras kaya desa Ciatang. Nah oleh karena itu pimpinan PLN sudah datang, rektor sudah datang, mudah-mudahan banyak keinginan dan perbaikan bisa kita rasakan di sini. Bahkan di pelentong kita Kilototnya berdoa mudah-mudahan kedatangan Bapak ini langsung to the point diri bisa melakukan program bedah rumah kawan. Tapi saya lihat rumahnya bagus-bagus ini. Demi tadi bedah main balong-balong balik tetap. Nah ini ada Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan, jadi ada balai-balai lenges ya, ini yang perbaiki nanti. Berdiri dulu dong, masih muda tahu. Jadi beliau yang ngurus bedah rumah sama jalan lingkungan. Cuman bega masih lekubuti karena kemarin jalan kaki dari Rungis ke Mati Mega sekitar 9 jam dia. Jam 7 start, jam 8 malam sampai. Nah. Jadi jam 7 pagi start, jam 8 malam baru sampai Merente. Jadi olah sia telenge sebenar tapi masih ada di mobilnya Pak. Jadi kemarin sekarang mobil masih bisa masuk. Tapi dari Rungis Mati Mega Merente itu la ilaha illallah yang zaman Nabi Adam. Nah, oleh karena itu kadang-kadang kita harus pandai bersyukur. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang senantiasa bersyukur akan Allah tambahkan nikmatnya, tapi yang kufur pada nikmat Allah, Allah akan datangkan derita buat kita bersama. Nah jadi alhamdulillah Pak Camat sudah banyak menyampaikan, Pak Kades sudah menyampaikan. Ini teman-teman TNI gimana, aman kampung kita nih? Polisi gimana? Kampung sehat juara berapa? Jadi silah mau ini, tapi sebelum yang lain gimana kita kasih kesempatan PLN dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Kepala Dinas, Pak Camat, Bapak Kepala Desa, serta Bapak Ibu sekalian. Senang rasanya gitu ya Pak Gubernur kesini gitu ya. Jadi luar biasa perjalanannya. Jadi mungkin pertama kali saya masuk seperti ini Pak gitu. Kebetulan saya lama di Jakarta, jadi alhamdulillah kita pada hari ini sangat bersyukur gitu ya diajak Pak Gubernur sehingga kami bisa. PD, Pak Camat, Pak Desa, hadirin yang saya muliakan. Saya semawa sih. Saya Kepala Dinas Perpustakaan Kasipan Pang NTB. Jadi lamen butuh buku mana no surat
Pokoknya tanda terima apa sih? Pas datang ke Lombok, ya. Pas datang ke Lombok sekolah kedinan, apa desa kedinan, apakah itu kelompok-kelompok membaca, pegiat-pegiat literasi, sila mau datang ke Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi NTB, Jalan Majapahit. Ya. Apa harus mereka yang datang atau dinas perpustakaan datang ke sini? Apa lengeo lah tuh tapi nalu kedodon. Kita alternatif pertama, Amin datang ke Lombok Pak Gubernur. Oke. Amin datang ke Lombok. Mungkin jangan anak atau apa sila mau ngesar ke kantor ke dinas. Membawa kotak mulai gudang garam 400 sampai 500 sisi dengan. Nah. Terus mainnya mau kotak kaguanan sekitar 120 atau balu puluh main di tebal-tebal. Nah, cuma pada atau misalnya buku-buku apa, misal sekolah kan lo untuk buku pendidikan bukan Pak. Kalian dinas pendidikan penuh mau buku-buku terkait keterampilan, industri kecil, kerajinan, dari UMKM, buku-buku itu. Nah, kami juga apa letakkan pengangkang Pak Gubernur, kami insya akan sudah datang kota Menelo Gayambul. Tepuk tangan buat garis perpustakaan. Terima kasih Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Jamal, kalau Jamal. Luar biasa semangat pada desa Tableh. Ketua 4 langsung segar bugar tuh ingin memata hidung mata siap mantap. Terima kasih. Dan kebetulan saya di Dinas Perkim Provinsi NTB. Jadi kegiatan kita di dinas tersebut yaitu ada 2, pembangunan jalan lingkungan, beton rabat, paving blok. Tapi bawa paving blok Kota Mega trek ada langsung mundur. Tapi mungkin yang bisa kedepannya yaitu bedah rumah. Ada namanya rumah tidak layak huni menjadi layak huni, ya. Jadi ada 2 jenis. Ada 1 paket 11 rumah yaitu peningkatan kapasitas ingin, yaitu ganti atap, dinding dan lantai. Ada ingin di berikutnya yaitu pembangunan baru. Cuman 5 balik pembangunan baru 1 paket. Sedih dapat. Nah mungkin yang kita akan berikan insya Allah 2021. Kebetulan Pak Camat kemarin sudah lobby datang ke Mataram. Luar biasa Camat Siata membawa pensiun. Dia pensiun Bang Anong Kecamatan Orang Telu tadi Pak Camat. Segera Pak RT, Pak RW bina proposal, menutup bina proposal kita bina. Yang penting yang kita singin Bendi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa deta. Tapi ndak rumah. Ndak tengkela di lenge-lenge berita belong-balong saya. Oh ada Pak Gubernur tadi sebelah. Nah kalau Aiga bentar. Dulu memang kami teman-teman Budi dapat insentif daerah terkecil, tapi sekarang Bapak ini lahir di mana? saya jawab. Tapi saya sudah tugas di Orang Telu ini sudah 29 tahun. Saya ya saya Jawa saja. Saya tugas di sini sudah 29 tahun. Nah ini teman-teman ini juga bilang dulu kita dapat insentif, sekarang sudah tidak ada lagi. Mungkin ada solusi bagaimana karena kebanyakan teman-teman kita dari jauh dari jauh. Ada yang dari Empang, ya kebanyakan dari Sumbawa, khususnya yang teman-teman yang terlihat. Nah kemudian berikutnya yang sangat kami rasakan rumah dinas, Pak. Kami ini tidak mungkin betah di sini kalau tidak ada fasilitas rumah dinas. Ada rumah dinas ya seperti kondisi sekarang ini tidak bisa kita tempati. Mungkin rumah dinas itu tahun 80-an mungkin dibangun yang ada sekarang ini. Jadi kalau bisa ya mohon bantuan bagaimana ya kita bisa menempati rumah dinas yang layak, yang bisa kami huni bersama teman-teman guru di sini. Ya kiranya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Karena tidak mungkin kita bisa mengairi contohnya air bersih Pak apabila mata air kita di atas ini sudah punah. Kayu besar kita sudah tidak ada Pak. Itu yang saya harapkan. Kemudian yang kedua, dari zaman yang tahun lalu itu Pak ada yang namanya dam ketemu. Kami mempunyai lahan yang sangat luas di Kecamatan Orongtelu ini Pak. Namanya dam ketemu itu, tapi sampai hari ini belum ada realisasinya Pak. Mungkin karena di dam ketemu itu ada hantu yang lebih besar Pak. Ada elemen bahasa Semawan Pak, maaf Pak, bukan kasar, ada setan mungkin Pak, sehingga sampai nota kena mungkin tahu kalau ukir mati terus Pak, sehingga sampai hari ini belum ada titik terangnya mengenai dam ketemu yang ada di Kecamatan Orongtelu. Saya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Pak. Dan ketemu Pak yang ada di desa mungkin ini. Saya tidak tahu Pak karena mungkin sampai hari ini belum ada kembali yang mengukur, mungkin karena angker Pak dan ketemu sehingga memondar balik kembali. Benar maksud saya. Mungkin hanya nanti dengan saya selaku perwakilan dari Desa Senawang. Wabillahi taufiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.